Anyone can be anything, impostor balik lagi. Di tahun 2026 ini, kita sudah tidak menjumpai HP yang sekelas entry level pun dari brand terkenal yang menjual HP di harga 1 jutaan. Bahkan kemarin, Samsung dengan series A07-nya malah menaikkan harganya dari harga saat launching sekitar 1.400.000, sekarang malah naik drastis ke 2.400.000 untuk varian RAM yang terendahnya 4/64 GB. Kebayang gak kalian, orang beruntung mana yang beli Samsung A07 saat launching dan menjualnya kembali di Agustus 2026 sekarang? Bisa cuan 1 juta cuy. Dan sekarang HP yang saya pegang ini adalah Redmi Note 12 4G. Kemarin aku baru hoki juga sih. Tapi menurut kalian gimana? Hoki nggak sih dapat Redmi Note 12 4G di Agustus 2026 ini seharga 1 juta pas? Dan dapat varian 8/128 GB-nya lagi. Varian tertingginya seri Redmi Note 12 4G. Dulu itu kalau nggak salah, saat baru launching di tahun 2023, harganya sekitar 3 juta. Dan kalau di pasaran kota Medan sih, aku lihat Redmi Note 12 4G ini RAM 8/128 sekitar ya 1,5 jutaan ya. Nah, tapi ini nih kondisinya yang aku dapatin. Bodi samping dan belakangnya wah parah cok. Yang bekas jatuh, sompel, dan kurasa yang di ujung ini kayak bekas gigitan ular kobra sih. Untuk bodinya ini betul-betul parah. Tapi untungnya LCD dan layar masih overall bagus, tidak ada retak, tompel, atau kerusakan lainnya. Dan LCD-nya ini juga masih original, belum pernah ganti. Gak ada bekas-bekas lem kayak udah pernah ganti LCD. Soal bodinya yang kayak kena gigit tikus ini mah tinggal pakein casing aja udah selesai. Dan setelah pemakaian kurang lebih seminggu, aku dapatin satu masalah kecil yang kira-kira ini masalah karena HP-nya sering terjatuh atau masalah bawaan HP-nya sendiri ya. Untuk sentuhan Redmi Note 12 yang kupegang ini seperti kurang responsif gitu. Tapi ya masih responsif juga. Duh, kayak mana ya bilangnya? Intinya yang biasanya aku pakai Poco X7 Pro, sentuhannya satset. Saat pegang unit ini kok malah kurang responsif ya. Coba komen deh yang masih pakai Redmi Note 12 4G di tahun 2026. Apa memang sentuhannya yang kurang responsif atau hanya kejadian di unitku aja nih? Secara spesifikasi, Redmi Note 12 4G ini memakai SoC Snapdragon 685 yang sangat mengunggulkan efisiensi daya dan performa. Bagaimana dengan ketahanan baterainya? Lihat sampai akhir ya. Layar yang diberikan juga cukup mumpuni untuk dipakai sekarang. Dengan AMOLED 120Hz-nya ini merupakan kategori layar yang cukup memuaskan untuk dipakai. Dengan ukuran 6,67 inch, dengan bentuk yang mengotak, HP ini seperti cukup besar digenggam. Padahal kalau aku pegang HP lain yang ukuran yang sama 6,67 inch, pas-pas aja sih di genggaman. Untuk resolusi HP di harga 1 juta ini bisa dibilang mewah dengan Full HD+. Mengingat HP Redmi 15C yang di harga 1 jutaan sekarang masih HD+ aja. Dan yang paling penting di 2026 ini sangat-sangat wajib mencari HP dengan tipe UFS 2.2. Di 2026 ini jauhi yang namanya MMC. Kenapa harus UFS? Ibarat kamu pakai komputer yang masih pakai hard disk dengan operating system terbaru sekarang. Kalau sekarang ya Windows 11. Kebayang nggak betapa ngeleknya komputer itu? Ya seminimal-minimalnya udah pakai SSD SATA lah ya. Itulah yang kita analogikan UFS 2.2. Nah, Redmi Note 12 4G ini juga sudah pakai UFS 2.2. RAM yang dipakai juga sudah LPDDR4X. Di 2026 ini ya masih oke lah. Ibarat kamu pakai RAM DDR4 di komputer juga. Performanya masih oke juga di 2026 ini. Untuk kameranya ya sebenarnya udah ketinggalan sih. Dengan spesifikasi kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro nggak gunanya 2 megapiksel. Kalian bisa lihat contoh foto yang saya jepret saat malam dan siang hari. Kinda tired trying at the same shit.
rekaman videonya juga seperti kita tinggal di Jepang ya. Gempa cok. OIS nggak ada di HP ini. Tapi ada AIS sih untuk menyeimbangkan getaran dengan softwarenya. Ya serasa nggak guna juga sih. Jalan pelan aja udah kayak Jepang banget. Resolusi video yang diberikan hanya 720 pixel 30 fps dan 1080 pixel 30 fps. Untuk kamera depannya beresolusi 13 megapiksel dengan hasil foto sebagai berikut. Untuk perekamannya, resolusi yang diberikan juga sama dengan kamera belakang. Maksimal hanya sampai 1080p 30 fps. Untuk penikmat audiophile yang masih ingin menggunakan handset kabel atau kaum kere yang cuma bisa beli handset 10 ribuan di counter HP, HP ini masih menyediakan lubang audio jack ya. Dan tidak lupa fitur andalannya Xiaomi yaitu Infrared Blaster yang berguna untuk jadi remote cadangan TV, AC, dan barang-barang elektronik lain yang masih pakai infrared. Untuk sidik jarinya berada di samping. Jadi kalau kalian ganti LCD, sidik jari mah nggak usah dipikirin karena ada di samping. Untuk OS-nya sendiri, kabarnya Redmi Note 14 4G ini hanya mentok di HyperOS 2 ya. Menurutku ya masih worth it lah dipakai sampai 3 tahun ke depan. Mengingat HyperOS 2 ini baru di launching tahun kemarin 2025. Untuk pengalaman menggunakan HP-nya, aku selalu nyarankan selalu pakai aplikasi Shinchan sebelum pakai HP apapun, Shijuku, Chanta. Aplikasi ini bisa menghapus bloatware, aplikasi bawaan, bahkan sistem HP yang membuat transisinya semakin berat juga bisa dimatikan lewat Shinchan ini tanpa harus root HP-nya. Dan jangan lupa untuk selalu matikan pilihan iklan dan pasang DNS Art Guard untuk pengalaman enak kalau pakai HyperOS. Dan satu lagi, tema juga harus pakai tema Cina kalau mau enak. Mengingat tema bawaan HyperOS 2 itu masih terbilang boring banget. Beda kalau udah HyperOS 3 ya. Kalau di sini aku pakai tema Cina ala-ala iOS 27 Apple nih. Ala-ala frosted glass dan transisinya juga setelah kena Shinchan masih mulus-mulus aja. Aku tes main ML dan Roblox juga masih oke lah dipakai. Jarang ada frame drop dan hanya sesekali aja. Tapi settingannya ya diatur low atau mid ya. Mau harapin apa juga dengan HP 1 juta. Gak meledak aja syukur. Nah ini nih yang paling ditunggu. Bagaimana dengan ketahanan baterainya? Kalau untuk kerja harian 9 to 5 dari pagi ke sore, HP ini mungkin masih bisa menemani ya, dengan syarat jangan ada main game. Kalau sepanjang hari hanya untuk aplikasi sosmed, WA, YouTube, bahkan Maps dan tidak dipakai terus-terusan, HP ini masih sanggup lah menemani kerjaanmu. Tapi kalau sekali aja diajak main ML walaupun hanya sematch, mungkin saat 100% di jam 9 pagi, di jam 3 siang mungkin bateraimu udah low. Walau dengan baterai 5000 mAh, tapi HP ini udah berjalan 3 tahun. Bukan rahasia umum kalau baterai juga punya umur. Kalau di 2023 baterainya masih 5000 mAh, mungkin bisa aja di 2026 ini baterainya tinggal 4000 mAh. Tapi kita nggak perlu takut, karena Redmi Note 12 4G ini sudah dibekali Mi Turbo Charging 33 Watt. Dari 0 sampai 100% kurang lebih hanya 1 jam. Ya udah cukup lah, harganya cuma 1 juta woi. Nah cukup sekian dulu pembahasan kali ini HP Redmi Note 12 4G di tahun 2026. Gak usah like dan subscribe, karena yang gak like subscribe HP-nya hilang jatuh dari kantong.